Di sini saya melakukan visit ke salah satu masjid yang bersejarah di kota Medan, yaitu Masjid Gaudiya yang berada di Jalan Kiai Zainul Arifin, Petisa Tengah, Kecamatan Medan Petisa, Kota Medan, Sumatera Utara. Sejarah Masjid Gaudiya di Medan, Sumatera Utara. Nah, pembangunan Masjid Gaudiya ini dilakukan oleh etnis India Selatan yang datang ke kota Medan mendapatkan persetujuan atau wakaf dari Sultan Ma'mun al-Rashid. India Muslim Selatan mulai datang ke kota Medan untuk berdagang pada tahun 1880-an. Nah, sebagian lainnya ada juga yang bekerja dengan Sultan Delhi. Karena itu, etnis India terdahulu meminta tanah sebagai tempat tinggal. Sultan kemudian memberikan wilayah ini atau jalan yang terletak di Zainul Arifin sebagai wilayah yang berdekatan dengan warga asal India lainnya. Selaku masyarakat yang beragama Islam, para India bagian selatan tersebut sepakat untuk bersama-sama membangun dua masjid dengan tempat yang berdekatan. Kedua masjid tersebut sekarang di bawah tanggung jawab satu yayasan, yakni Yayasan India Muslim Selatan. Keberadaan Masjid Gaudiya terletak di Jalan Zainul Arifin Medan agak sedikit susah untuk ditemukan karena bangunan masjid yang berada di balik gedung pertokoan. Hanya ada plang berukuran 1,5 kali 1 meter yang berdiri sebelum jembatan kebajikan yang menandakan keberadaannya. Selain itu, jalan masuk hanya ada lorong dengan ukuran plang tersebut sekaligus sebagai tempat parkir kendaraan. Ketika masuk ke dalam masjid, pada bagian dinding sebelah kanan masjid, pengunjung dapat melihat daftar silsilah para nabi yang dimulai dari manusia pertama, yakni Nabi Adam alaihissalam. Di sebelahnya juga terpampang pengumuman dan agenda kegiatan, serta kata-kata mutiara Islam yang menyejukkan hati. Ketika sudah berada dalam masjid, kondisinya cukup nyaman dan tentu saja isi masjid tidak jauh berbeda dengan masjid pada umumnya. Hanya saja, masjid yang berlantai dua ini memiliki jendela yang cukup panjang layaknya bangunan zaman dahulu. Sebelah kanan masjid yang berbentuk segi panjang itu terdapat tempat pemakaman. Salah satunya adalah makam Haji Abdul Jail yang merupakan guru atau imam pertama kali di masjid tersebut. Dan kuburan ini merupakan kuburan untuk umat muslim India yang ada di daerah Petisa Tengah, Medan, dan hanya bukan terkhusus untuk masyarakat India Muslim tetapi untuk masyarakat luar juga bisa. Masjid Gaudiya ini sudah tua. Ada kuburan imam pertama di sini berdakwah yang berdasarkan catatan ada pada tahun 1918. Sementara masjid yang lebih tua, Masjid Jamik, hanya berjarak tempuh sekitar 5 menit dari Masjid Gaudiya dengan berjalan kaki. Jika di Masjid Gaudiya agak sulit terlihat, Masjid Jamik letaknya sangat strategis karena berada di samping Jalan Taruna dan Jalan Kejaksaan. Bangunan masjid ini masih sangat sederhana, tak jauh berbeda saat pertama kali dibangun. Masjid yang berdiri sejak 1887 ini berdiri di atas tanah seluas kurang lebih 5.407 meter persegi yang diwakafkan Sultan Ma'mun al-Rashid. Sekarang yang menguasai tanah ini adalah generasi ketiga atau keempat. Perkembangan Masjid Gaudiya dari masa ke masa. Masjid Gaudiya ini dibangun tahun 1918. Dari hasil penelitian kami mendapatkan beberapa informasi dari perkembangan masjid ini. Masjid ini mengalami 2 kali perubahan, yaitu pada tahun 1970 awalnya masjid ini lebih besar daripada keadaan yang saat ini. Sebenarnya masjid ini bentuknya agak miring. Lalu pada saat pelebaran Jalan Kiai Haji Zainul Arifin, masjid ini mengalami perubahan pada sisi bentuk sehingga bangunan masjid ini menjadi lebih kecil dan membentuk lurus. Hingga untuk masuk ke dalam masjid ini harus melewati lorong yang kecil. Kedua, masjid ini mulai mengalami perubahan yang cukup besar, yakni dilakukan renovasi dan pembongkaran masjid pada tahun 2014 yang mengakibatkan masjid ini tidak lagi seperti bentuk awalnya, tetapi masih mempertahankan ciri khas dari masjid ini.
yaitu jendela yang besar. Hanya saja bahan dan material bangunannya diubah dari berbahan kayu menjadi kaca yang lebih modern. Tulisan pada gapura di depannya, Seoul, India Muslim Mosque. Menjadi Masjid Gaudiya, terdapat juga area pemakaman di halaman belakang masjid. Makam ini pun telah mengalami, menurut hasil penelitian yang kami dapat atau wawancara bersama Bapak tersebut, makam ini sudah ditimpa sebanyak 5 kali. Makam ini dikhususkan untuk orang-orang India dan sanak kerabat. Menariknya, ada salah satu makam orang keturunan Arab yang sudah menjadi kerabat karena kedekatannya dengan komunitas India pada saat itu, sehingga ia diberikan tempat khusus dimakamkan tersebut. Dia adalah Syekh Abdul Maulana. Satu hal yang tetap bertahan di masjid ini adalah tradisi makan besar yang diadakan setiap hari Minggu pada bulan Ramadan. Komunitas masjid ini menyediakan makanan khas India seperti bubur, kari, teh, dan lain-lain yang diberikan kepada orang yang berpuasa. Sekarang komunitas masjid ini masih melakukan kegiatan tersebut, dan tidak hanya komunitas Muslim India di kota Medan saja, bahkan orang yang ada di seluruh kota Medan pun boleh ikut meramaikannya.